Tentang hukum Lenz, jadi saya sudah menjelaskan bahwa intinya seperti kemarin atau sebelumnya. Jadi kalau yang datang magnet utara, maka nanti kutub kumparan yang berhadapan jadi magnet kutub utara. Kalau ini kita balik, yang datang selatan, maka nanti kumparan yang begini akan jadi selatan. Ya, jadi bagian yang berhadapan dengan magnet kutubnya apa tergantung kutub magnet yang mendekatinya. Nah, kalau dia dijauhkan, jadi magnetnya ditarik. Kalau yang berhadapan dengan kumparan adalah utara, maka kutub kumparan yang ini jadi selatan. Kalau yang ini adalah selatan, maka yang ini utara. Jadi karena sifatnya tarik menarik. Intinya seperti itu. Nah, dengan aturan tangan kanan, maka kalau ini utara, ya, ini utara, ini arah ibu jari kita, maka nanti lipatan jari kita 4 jari-jarinya akan ke atas. Jadi kalau ini magnetnya didekatkan, maka nanti arusnya mengalir dari A ke B. Sebaliknya magnetnya utaranya dijauhkan, karena ini selatan, ini yang utaranya, ini arah ibu jari kita, maka kita akan dapatkan arah lipatan jari kita itu ke bawah. Jadi arah ujung jari kita itu ke bawah di sini. Sehingga di sini arusnya ke bawah dan dari sini dari B ke A. Nah, ini aturan tangan kanan. Jadi kesimpulannya, jika magnet didekatkan, maka kutub kumparan yang berhadapan dengan magnet sama dengan kutub magnet yang datang. Tetapi sebaliknya, jika magnetnya ditarik, maka kutub kumparan yang berhadapan dengan magnet akan berlawanan dengan kutub magnet yang ditarik tersebut. Jadi kira-kira seperti itu. Ini penjelasan dari untuk menentukan arah arus yang mengalir di dalam kumparan yang didekati atau dijauhkan oleh magnet. Kita lihat contoh soalnya. Ya, ini contoh soal untuk hukum Faraday. Ya, ini penghantar dengan 30 lilitan. Kemudian karena digerakkan, akhirnya terjadi perubahan flux magnet sebesar 2 × 10⁻³ Tesla dalam waktu 0,5 detik. Pertanyaannya, berapakah GGL atau tegangan yang muncul di ujung-ujung kumparan atau penghantar? Ya, diketahui N 30 lilitan, flux magnetiknya, perubahan fluxnya, bukan fluxnya, perubahannya 2 × 10⁻³ Tesla dan dalam waktu 0,5 sekon. GGL induksinya dengan rumus hukum Faraday, GGL sama dengan min N delta flux per delta T. N-nya 30, perubahan flux magnetiknya 2 × 10⁻³ dan delta T-nya 0,5. Sehingga kita dapatkan GGL-nya 0,12 volt. Ya, jadi seperti itu kira-kira contoh soalnya. Kemudian kita lanjut ke berbagai cara untuk menghasilkan GGL induksi. Ya, jadi karena flux magnetik itu rumusnya B kali A kali cos theta, maka nanti untuk menghasilkan perubahan flux magnetik bisa 3 cara. Pertama, mengubah B, pertama mengubah A dengan B dan tetanya tetap. Yang kedua, mengubah B, A, dan teta tetap. Yang ketiga, merubah orientasi arah B dan bidang. Atau merubah teta berarti B dan A tetap. Ya, kita akan bahas satu persatu. Pertama, bagaimana merubah A, di mana B dan tetanya tetap. Berarti arah magnetnya tidak berubah. Ya, terus B-nya tetap, artinya magnetnya tidak kita ganti. Jadi seperti itu. Nah, kita lihat kira-kira seperti ini. Ya, untuk menentukan GGL induksi yang timbul di sini di ujung-ujung penghantar ini AB ini PQ di sebelah kirinya. Ya, jadi baru akan muncul GGL kalau ini kita gerakkan ke kanan. Ya, jadi kalau ini kita gerakkan, maka otomatis luas kumparannya akan berubah. Seperti itu. Ya, misalkan gini, ini PQ, ya, kawat PQ atau AB ini panjangnya L. Terus digerakkan ke kanan dengan kecepatan V. Sehingga dalam waktu T itu menempuh jarak sejauh X. Nah, maka dari kasus ini kita dapatkan, ya, GGL sama dengan min N delta flux per delta T, atau min N d flux per dt, dan kita ubah lagi menjadi min N d kali B kali A per dt. Nah, karena fluxnya B kali A. Nah, karena B-nya konstan, maka kita keluarkan B-nya,
maka GGL yang timbul sama dengan min N B dA per dt. Nah, karena perubahan dA per dt-nya konstan, karena tadi kecepatan gerak penghantarnya tetap, maka kita bisa tuliskan dA per dt-nya dengan delta A per delta T. Jadi GGL yang timbul nanti dalam kasus itu adalah min N kali B kali delta A per delta T. Nah, kita ubah lagi persamaannya. Tadi N B delta A per delta T. Nah, delta A-nya apa? Delta A-nya itu sama dengan ini. Jadi delta A-nya itu sama dengan ini. Ya, misalkan digeser ke kanan sejauh X, berarti ini delta A-nya. Delta A-nya adalah panjang kali lebar, yaitu L dikali X, itu delta A-nya. Ini luas mula-mula. Kalau ini digeser ke kanan ke sini misalkan, berarti ini luas akhir, maka perubahan luasnya adalah L dikali X. Jadi seperti itu. Ya, kita ganti delta A dengan L kali X. Kemudian untuk kasus ini lilitannya cuma 1, jadi ini ganti dengan 1. Kemudian kita ubah menjadi 1 kali B kali L kali X per delta T. Nah, X per delta T itu tidak lain adalah kecepatan. Maka untuk kasus ini, GGL yang timbul adalah B kali L kali V. Tetapi kalau dia magnetnya membentuk sudut theta, maka kita bisa tuliskan GGL sama dengan B kali L kali V kali sin theta. Ya, ini untuk kasus yang pertama, ya, yaitu dengan merubah A. Kita lihat contoh soalnya. Ya, ini penghantar PQ digeser ke kanan dengan kecepatan 3 meter per sekon. Medan magnetnya masuk, ya, ditandai dengan tanda silang. Dan penghantar kawat PQ panjangnya 60 cm. Pertanyaannya, hitunglah GGL atau tegangan yang muncul di ujung-ujung PQ. Ya, tadi rumusnya B kali L kali V. B-nya 0,25, L-nya 60 atau 0,6 meter, dan V-nya 3 meter per sekon. Masukkan ke rumus yang tadi, GGL BLV, B-nya 0,25, L-nya 0,6, V-nya 3, dapat GGL yang muncul di sini adalah 0,545 volt. Kita lihat contoh soal yang kedua, sama saja, ya, cuma di sini ada hambatan di sini, berarti nanti kalau dicari tegangan atau GGL dulu, maka ujung-ujungnya nanti dengan hukum Ohm kita mencari arus. Ya, diketahui panjangnya 0,5 meter, kuat medan magnetnya masuk 2 kali 10⁻²⁰ Tesla, kecepatan gerak ini penghantarnya 2 meter per sekon, dan hambatan yang dipasang di sini 0,02 ohm. Ditanya GGL dan ditanya kuat arus yang mengalir dan tentukan arahnya. Nah, ini pertanyaannya salah, kita ganti dulu. Tanya kuat arus I dan arahnya. Nah, kita perbesar lagi. Ya, GGL yang timbul dengan rumus yang sama, B kali L kali V. B-nya 2 kali 10⁻², L-nya 0,5 meter, V-nya 2, dapat 0,02 volt. Ya, ingat sekali lagi GGL ini tidak lain adalah tegangan. Nah, arusnya berapa? Dengan rumus hukum Ohm, VI kali R. Nah, di sini V-nya sama dengan GGL, berarti I V per R, yaitu 0,02 yang ini, dibagi R-nya yang ini, dapatnya 1 ampere. Ya, mungkin demikian dulu. Oh, mohon maaf, ini ada lagi dengan aturan tangan kanan, ya. Medan magnetnya masuk, kemudian arah F-nya ke kiri. Ingat, F itu gaya Lorentz itu berlawanan dengan V. Nah, kita akan dapatkan arusnya dari bawah ke atas atau dari I ke P. Gitu ya. Jadi seperti yang sudah saya ajarkan di materi induksi magnet, F-nya ke kiri, D-nya masuk, ya. Maka nanti didapatkan arusnya dari Q ke P. Oke, berikutnya nanti di video berikutnya saya akan menjelaskan tentang